Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ramadan Widodo dengan NIM H1D023023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman mobil saya yang berjudul Habit Fun. Latar belakang dan tujuannya yaitu membangun kebiasaan baru itu sulit jika tidak dilacak secara konsisten. Oleh karena itu, saya membuat Habit Fun, sebuah aplikasi habit tracker berbasis Flutter. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu pengguna mencatat dan melacak konsistensi kebiasaan harian mereka dengan fitur streak atau hitungan hari berturut-turut dan statistik mingguan serta pengingat harian. Aplikasi ini dirancang offline first, sehingga data tersimpan aman di perangkat pengguna tanpa butuh internet. Untuk selanjutnya adalah demo fitur. Berikut ini adalah fitur-fitur Habit Fun. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini, yaitu beranda dan manajemen habit. Nah, di beranda dan manajemen habit sendiri ini ada hari ini ya, berarti Jumat 12 Desember, kita bisa menambahkan kebiasaan di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengganti ikonnya. Misal karena ini mau olahraga ya, misal angkat beban atau lari, ya, lari. Kita pilih lari, misalnya lari pagi, lari pagi. Kita bisa membuat untuk pengingat harian. Terus di sini kita bisa atur jamnya. Misalnya kita harus lari pagi jam 7 mungkin. 7 teh. Oke. Terus kita bisa tambah kebiasaan. Nah, nanti akan masuk di dalam checklist ini. Kita harus men-checklistnya nanti setiap harinya. Terus, misal kita mau tambah lagi angkat beban atau bersepeda, misal bersepeda. Bersepeda, misal ini bersepeda. Bersepeda. Nah, rutinitas baru bersepeda kita buat di PM sore misalnya jam 5 PM. Nah, mateng misalnya ya. Oke, tambah kebiasaan. Nah, nanti akan bertambah. Untuk selanjutnya, di sini kita juga bisa edit dan juga menghapusnya. Misal kita edit saja, bersepeda kita nggak mau jam 5, aku maunya jam 4 misal. Oke, kita simpan perubahan. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melakukan kegiatan tersebut, nanti akan kita checklist nih. Nah, setelah di checklist akan eh, muncul 1 hari berturut-turut. Terus selanjutnya juga kalau sudah bersepeda ya habis kita checklist bisa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya untuk fitur yang lain itu ada statistik. Nah, untuk statistik itu kita bisa melihat ringkasan nih, total kebiasaan, total streaknya, terus tingkat selesainya, streak terbaiknya itu 1 hari dan total kebiasaannya apa saja. Selanjutnya itu ada halaman profil. Karena di sini kita tidak ada login register, nanti disimpan di session saja, disimpan di lokal lah intinya ya. Kita bisa ubah ini menjadi Irfan. Simpan. Nah, nanti ini juga di halaman profil itu kan tadi kita pengingat harian ya. Jadi kalau misalnya ini notifikasinya belum nyala, nanti ya pengingatnya belum ada lah. Ini harus diaktifkan. Terus juga ada fitur mode gelap dan terang. Misalnya tadi kurang nyaman nih dengan mode gelap, kita bisa gunakan mode terang seperti itu. Terus kita aktifkan lagi mode gelap. Untuk bantuan di sini ada beberapa kayak cara mengembangkan habit, terus cara checklist dan statistik. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah arsitektur dan teknis. Untuk menjamin kode yang rapi, maintainable, dan scalable, saya menerapkan pola arsitektur MVVM atau model view-view model dengan struktur folder yang terorganisir. Nah, yang pertama itu misal kita lihat di dalam sebelah kiri ini, itu ada model di dalam lib data. Nah, ini berisi representasi data seperti habit model, ya. Terus menggunakan Hive atau Habit Local Service sebagai local data source. Ini membuat aplikasi itu offline first dengan performa tinggi karena Hive berbasis NoSQL, Q value database, bukan SQL biasa.
Untuk selanjutnya, misal nih di view itu di bagian lib UI yang bagian ini, page view model widget. Nah, ini hanya berfokus. Nah, ini untuk view itu hanya UI saja ya. Ini berfokus pada tampilan UI, tidak ada logika bisnis di sini. UI hanya mendengarkan perubahan data dari view model. Untuk selanjutnya, ini di bagian view model, lib UI view models itu otak dari aplikasinya. Nah, contohnya nih di habit view model dan setting view model. Di sini tuh menangani logika bisnis seperti menghitung streak, share udah habit, dan menjadwalkan notifikasi. Dan yang itu menggunakan change notifier untuk memberitahu view jika ada data yang berubah. Selanjutnya, untuk state management, saya menggunakan provider karena efisiensi dan lightweight. Provider menyuntikkan inject di view model ke dalam widget tree. Saat data di view model berubah, misal nih, habitnya sudah dicentang, hanya widget yang relevan yang dibangun ulang atau reproducibility, menjaga aplikasi tetap performa. Selanjutnya, untuk fitur teknis unggulannya itu ada local notification menggunakan Flutter local notification yang terintegrasi dengan view model untuk penjadwalan alarm yang presisi. Selanjutnya, dependency injection instance service disiapkan di main Dart sini dan didistribusikan lewat provider. Dan yang terakhir, untuk tantangan dan solusi. Selama pengembangan ini ada beberapa tantangan yang menarik yang saya hadapi. Yang pertama itu ada tantangan state management dan notifikasi global. Masalahnya itu saat penggunaan mematikan notifikasi di profile tadi, yang di sini, dan matikan, bagaimana cara membatalkan semua jadwal notifikasi yang ada di view model lain. Berarti di sini kan harus dimatikan nih. Di sini itu harus dimatikan ya, kayak pengingat hariannya. Nah, solusinya itu saya menggunakan provider untuk menghubungkan setting view model dan habit view model di level UI, sehingga saat switch ditekan, perintah cancel a reminder itu akan dieksekusi. Tantangan yang kedua itu adalah kompatibilitas Android lama. Nah, di sini saya juga mencoba di Android 10 di HP saya. Masalahnya itu awalnya notifikasinya error dan tidak muncul di Android 10 karena masalah perizinan dan library desugaring. Nah, solusinya itu saya mengaktifkan core library desugaring di Gradle dan menambahkan receiver boot complicated di manifest agar notifikasi tetap jalan meskipun HP di restart. Sini ya. Nah, selanjutnya untuk tantangan yang ketiga itu ya adalah UI overflow. Kan kadang tuh kayak UI-nya tuh bisa melebihi batas ya. Kayak misal nih, sebelumnya tuh saya coba nih kadang dicentang tuh ini kelebihan yang di bagian sini kalau di handphone. Nah, itu kan kadang bertabrakan overload lah ya. Solusinya saya memperbaiki layoutnya dengan cara habit card-nya menggunakan widget fleksibel dan batasan max line sehingga tampilan tetap rapi di layar kecil seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.